Pernah nggak sih kepikiran apabila kita melihat investasi reksadana saham kita minus, beberapa hari minus, bahkan mingguan juga minus, masuk ke bulanan juga minus, grafiknya turun terus, sehingga muncul pemikiran seperti ada bisikan-bisikan, kayaknya stop saja daripada rugi makin dalam. Gimana? Loh, salah kan? Salah kan? Pernah nggak seperti itu? Nah, mungkin ini yang dirasakan juga oleh sama, ya, Buyung 2635. Sekali-sekali selipin bahas Maxi Fan Dong Kyung. Nah, jadi nggak perlu sekali-sekali, nggak perlu selip-selipin, karena yang nyelip-nyelip itu kan nggak enak ya kan ya, kayak ada yang ngeganjel gitu kan. Nah, jadi di video kali ini kita akan sama-sama kupas tuntas mengenai Sukor Invest Maxi Fan. Namun teman-teman perlu dicatat sebelum video ini masuk lebih dalam, di video ini saya nggak menyarankan ya membeli atau menjual suatu aset investasi. Tetap melakukan analisa terlebih dahulu sebelum melakukan investasi. Dan jangan lupa apabila teman-teman punya pertanyaan sama seperti si Buyung, langsung saja tulis di kolom komentar. Karena saya dan Buyung sering balas-balasan komen. Kalau ibarat kata kita sering surat menyurat. Nah, kapan-kapan kalau ketemu sama si Buyung, kita bolehlah ngopi atau ngeteh bareng ya, ngomongin soal investasi. Nah, jadi kita langsung masuk saja. Seperti biasa saya akan munculkan layar bibit saya di samping sini. Nah, bagi teman-teman yang baru tahu, ini adalah aplikasi investasi reksadana yang sangat simple dan sederhana. Dan bagi teman-teman yang mau download dan mulai investasi, bisa langsung download di App Store maupun Play Store. Dan jangan lupa kode referral yang ada di sini. Nah, untuk dapat bonus cashback 25.000. Oke, kita lanjut ke portofolio saya. Dan kebetulan si Sukor Invest Maxi Fund ini ada di dana pensiun saya. Scroll agak ke bawah, yaitu di reksadana sahamnya. Ini loh teman-teman, Sukor Invest Maxi Fund yang akan kita bongkar sedalam-dalamnya teman-teman ya. Nah, di sini plusnya 3,05%. Bagi teman-teman yang udah mengikuti perjalanan saya dari awal, mungkin teman-teman tahu ini plusnya tertinggi bisa hampir mencapai 20%-an. Benar kan ya? Ada kok di video-video sebelumnya. Saya sering update portofolio saya. Kita masuk di sini. Mungkin ini yang bikin agak gemetar di hati ya. Oh, kalau yang satu hari udah plus 0,2%, udah nggak perlu takut lagi sebenarnya ya, Buyung. Nah, kita lanjut lagi yang di satu bulan ini. Mungkin ini loh yang bikin deg-degan kan. Minus 3,6% nih, Yung. Agak takut. Ya, saya juga enggak sih sebenarnya. Karena memang kita akan ngebahasnya kenapa. Kita lihat lagi yang di 3 bulan tuh minus 9,06%. Hampir 10%. Bayangin siapa yang nggak ketar-ketir. Kalau misalnya kita masuk 1 juta itu minusnya sudah 90.000, hampir 100.000. Lumayan kan, bakso bisa dapat 6 mangkok, bisa 7 mangkok, bisa kan? Nah, lanjut lagi ke year to date-nya. Nah, di year to date masih mencatatkan plus 6,07%. Apakah cukup sekian untuk membuat hati ini lebih lega dan tenang? Kita lanjut lagi ke yang namanya 1 tahun. 1 tahun ini plus 3,41%. 3 tahunnya plus 19,20%. Dan 5 tahunnya plus 54,58%. Dari sini teman-teman bisa nangkep nggak kalau ada nyamuk dari tadi beterbangan di sekitar sini? Oh bukan. Jadi dari sini teman-teman bisa nangkep nggak? Kalau kita lihat dengan kacamata atau dengan teropong yang lebih jauh, kita bisa melihat bahwa reksadana saham Sukor Invest Maxi Fund masih mencatatkan kinerja yang baik untuk jangka panjangnya. Itulah kenapa untuk reksadana saham saya sering merekomendasikan untuk investasi 5 tahun ke atas. Teman-teman bisa lihat di 1 tahunnya, di 3 tahunnya, baru kita bisa melihat persentase kenaikannya yang cukup melegakan hati. Benar kan teman-teman kan? Saya sudah pernah mengalami plus kurang lebih sebesar ini. Dan saya ingin plus yang kurang lebih sebesar ini. 50%-an. Nah, setelah kita ngelihat soal performanya, teman-teman juga penasaran, yuk, kok bisa turun? Nah, kalau ditanya kok bisa turun, kita bisa lihat di top holdingsnya. Nah, ini top holdingsnya, teman-teman bisa dicatat. Atau di selfie, ya, di sini selfie, ya, boleh saya foto. Nah,
Oke, biar nggak kelupaan. Karena kita akan bersama-sama lihat ke 10. Benar nggak sih 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, benar. Ke 10 saham ini bagaimana? Nah, teman-teman, jadi ini saya sudah siapkan 10 saham top holdingsnya Maxivan. Ini saya tulis di sini, Maxivan. Teman-teman bisa baca nggak? Agak puder-puder di sini ya. Nah, teman-teman tenang saja. Kalau mau request apa, langsung tulis saja di kolom komentar. Karena memang saya senang, saya hobi ngelihat chart-chart ini. Selain melihat perjalanan cintanya si Laura dan Pak Arif Dirgantara. Film apaan tuh ya? Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini adalah saham SMRA. Seperti yang teman-teman lihat, kalau untuk saham SMRA ini belakangan ini baru mengalami kenaikan. Jika memang dia ngambilnya di kisaran November 20-an ini, maka otomatis juga akan mengalami plus. Oh ya teman-teman, kita hanya ngelihat sekilas saja ke 10 top holdingsnya ya. Karena kalau kita ngebahas 10-nya secara lebih detail dan rinci, saya harap teman-teman udah masak seenggaknya tuh 3 bungkus Indomie biar videonya juga sambil dinikmati. Jadi kita hanya sekilas saja. Lanjut lagi untuk saham yang ini. Nah, ini saham MIO ya teman-teman ya. MIO ini pergerakannya sideways teman-teman ya. Jadi ini mungkin nggak terlalu berdampak bagi si Sukor Invest Maxivan ya. Lanjut lagi, ini adalah sahamnya si Pegas, perusahaan gas negara. Kalau kita lihat si Pegas ini masih mencatatkan ya performa yang mungkin masih oke, teman-teman ya tuh, ini kan masih uptrend di sini ya, teman-teman ya. Ini juga masih uptrend meskipun dia ada mengalami sedikit koreksi sekarang. Bener toh? Ya. Jadi kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk di saham MFIN ini Mandala Multifinance, saya lihat di sini cenderung sideways ya, teman-teman ya. Walaupun kalau dia hold dalam jangka yang panjang, ini mengalami kenaikan loh. Ini uptrend kan, teman-teman kan. Kita lanjut lagi untuk sahamnya. Nah, ini juga mengalami kenaikan ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dia holdnya di sini, ngambilnya di sekitaran Desember, awal Desember. Kalau dia holdnya di awal minggu kedua, minggu pertama November, tanggal 11 ini, maka otomatis dia akan rugi ya, teman-teman ya. Jadi kita lanjut lagi ke saham ini. Nah, kalau menurut saya, kalau memang dia pegang si Hoki, Buyung Putra Sembada, ini kalau nggak salah beras ya. Ini untuk ini usahanya. Kalau dia megang saham ini agak lama ya, otomatis cenderung si Sukor Invest Maxivan akan rugi ya. Ini tuh, dia turun di sini. Tuh, lihat kan dia turun. Teman-teman bisa lihat kan penurunannya. Ini mungkin teman-teman boleh catat, ini mungkin salah satunya yang menyebabkan penurunan pada Sukor Invest Maxivan. Lanjut lagi ke Bumi. Bumi ini cenderung sideways, saya lihat ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa bilang apa-apa kecuali kalau dia sudah ngambil Bumi sejak agak lama tuh, masih sideways ya teman-teman ya. Ini sideways itu artinya pergerakannya bergerak di tempat. Bergerak di tempat artinya tuh teman-teman lihat kan, hanya di range ini saja dia bergeraknya. Jadi nggak terlalu signifikan menurut saya ya. Dan lanjut lagi, nah kalau untuk posisi ini saya takutkan ini apa, Bank Tabungan Negara BBTN, kalau memang dia hold saham ini dia otomatis mengalami kerugian, apalagi dia ngambilnya di November pertengahan. Kalau dia baru ngambil sekarang sih nggak rugi, mungkin dia ngambil di pertengahan November makanya rugi. Jadi udah ada kira-kira 2 saham ya kalau kita nebak-nebak ya yang bikin Sukor Invest Maxivan rugi. Lanjut lagi ke yang namanya PNBN. Yes, PNBN juga rugi ya teman-teman ya. Kalau dia megang PNBN tuh, teman-teman bisa lihat nih, tuh garisnya ke bawah ya. Oke, ini jelas ya yang bikin rugi ya. Udah 1, 2, 3 saham ya. Yang menurut kita lihat bersama bahwa saham ini mengalami penurunan. Lanjut lagi ke ASII. Yaps, kalau ASII saya juga bisa katakan kalau dia hold ini rugi ya. Si ASII juga kalau nggak salah merupakan investor dari saham Goto. Benar nggak teman-teman? Jadi dia sekarang tuh lihat dia mengalami penurunan seperti ini. 1, 2, 3. Tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman kalau nggak salah. 4 apa 5 yang mengalami penurunan ya. Jadi ini sekilas kita lihat top holdingsnya dan kita udah lihat analisa bersama saham-saham apa sih yang dipegang oleh si Sukor Invest Maxivan sehingga dia mengalami kerugian. Apa aja sih tadi? Coba tulis di kolom komentar. Saya lupa ya. Tadi baru sebut soalnya ya. Maaf, ingatan jangka pendek saya agak lemah. Nah, teman-teman, setelah kita ngelihat top holdingsnya, 10 top holdings tadi, dan kita udah mengaraba-raba, kira-kira yang mana yang menyebabkan Sukor Invest Maxivan mengalami penurunan, namun apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya, no. Ya, kita nggak bisa telepon, hey Sukor, tolong kamu ganti saham ini ke saham ini, please ya, tolong. Hey Sukor, ganti dong saham ini dan ke saham ini. Itu nggak bisa. Kita hanya bisa melihat
kinerja si reksadana ini bagaimana. That's why, nah, I menyarankan, inilah keren banget. That's why itu kenapa saya lebih menyarankan untuk melihat performa dari manajer investasi ini. Karena perlu diketahui teman-teman, Sukor Invest Maxivan masih menjadi top nomor 2, benar kan? Untuk keseluruhan reksadana saham yang ada di Bibit. Ya, yang nomor satunya juga masih saudaranya, yang di bawahnya juga masih kan ya. Sehingga kenapa? Karena kita nggak bisa nyuruh dia tiba-tiba ganti top holdings. Gila loh, dananya gede banget loh ya, iya kan? Nggak bisa dia ngocak-ngacik sebarangan kayak gitu kan, diganti sini ganti sana kan, nganti malahan pasar saham jadi kacau dibuatnya kan. Sehingga kita lebih melihat kinerja jangka panjangnya, percaya akan kemampuan manajer investasi untuk mengelola portofolio yang otomatis menarik minat para investor untuk membeli reksadana tersebut. Seperti itu, Mas Buyung, panggilnya apa? Opa? Mas? Atau kakak? Jadi nggak perlu istilahnya terlalu khawatir selama performanya masih oke untuk jangka waktu yang panjang, karena yang panjang pasti lebih nikmat. Jadi kita bisa melihat seperti apa yang telah kita lakukan bersama di video ini dari awal sampai akhir. Yaps, ini juga bisa teman-teman praktekkan ke reksadana-reksadana saham lainnya. Saya harap Buyung, video ini dapat menjawab pertanyaan dirimu. Dan kita bersama-sama saling berpegangan tangan, karena saya juga ada Maxivan. Dan tetap pantau terus perjalanan investasi saya ya, karena masih lama sih kayaknya saya jual si Maxivan. Dan saya tetap untuk DCA juga. Oh ya, bagi teman-teman yang punya pertanyaan bareng seperti Mas Buyung, Kak Buyung, langsung saja tulis di komentar. Kita sering bahas bersama ya, tapi kayaknya kurang teh atau kopi ya. Kalau nggak bisa lebih panjang lagi ya kita bahasnya ya. Dan bagi teman-teman yang melihat, reksadana saham rupanya bukan sesuai dengan profil resiko saya, teman-teman bisa nonton tentang reksadana obligasi mungkin di salah satu video ini. Dan bagi teman-teman yang penasaran, seperti Buyung ya, penasaran dengan sepak terjang investasi saya, teman-teman boleh subscribe saya di sini dan melihat video-video saya berikutnya.